Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat linguna latai salam sujud karendem malempang. Nah kawan pari semandiai yang menyukai banget YouTube-nya Dewi Rantian Intan. Sekarang saya mau membahas masalah Bunda Korla, masalah keberuntungan dia, masalah hoki dia di tahun 2023, di tahun kelinci air. Oke Nyai, bagaimana Nyai melihat fenomena Bunda Korla yang sekarang luar biasa banyak dibicarakan orang, tidak juga sedikit yang menghujat dia. Gimana Nyai melihat Bunda Korla? Yang saya lihat Bunda Korla ini bagi saya hoki dia sangat luar biasa di tahun ini. Jadi bagi saya hoki dia, keberuntungan dia bagi saya sangat luar biasa. Jadi fenomena ini bagi saya kalau dia harus bagaimana caranya dia mengambil kesempatan dan keberuntungan ini supaya dia bisa mendapat uang yang lebih. Hoki dia di tahun ini. Apa sih Nyai yang mendasari Nyai bilang bahwa dia hoki? Tanggal lahirnya kah, namanya kah, atau bagaimana? Jawaban saya nama membawa hoki dan juga tahun lahir dia. Dia lahir tanggal 4 Juli tahun 1974. 74 itu unsur kayu. Tahun ini tahun air, tahun kemarin air. Dari tahun kemarin dia punya hoki. Hoki dia tuh tahun kemarin udah mulai naik. Di tahun inilah dia menghasilkan uang pundi-pundi yang dia nikmati dari hasil jerih payah dia di tahun lalu. Hoki kan berbanding lurus juga dengan tidak hoki. Ada juga nggak masalah yang belum merintangi dia tahun ini? Oh banyak rintangan, banyak orang caci maki dia kan banyak. Tapi jawaban saya karena hoki dia, keberuntungan dia itulah yang membuat caci maki itu cuman untuk seperti ya kayak angin lalu deh buat dia. Oke, mungkin nih kalau dari segi nama ada nggak yang membawa hoki ini? Oke, yang saya lihat sih bundanya ini. Jadi kan bunda ini gampang orang mengingat. Bunda, jadi sosok ibu. Jadi mereka banyak anak-anak bunda ini kan merasa bahwa bunda itu adalah ibu dia. Itu yang saya lihat karena dia bisa membawa nama dia itu kan sudah nama dia udah Korla. Jadi dia menambah jadi bundanya. Jadi dia menganggap fan-fan dia itu seperti anak-anak dia, seperti itu. Disitulah nama hoki dia. Nah menurut Nyai tahun ini sudah sampai di puncak kesuksesan dia atau bakal naik lagi atau justru akan menghilang? Jawaban saya ini adalah puncak dia. Tahun-tahun depan ya dia cuman mengambil sisa-sisa hoki dia di tahun ini. Jawaban saya dia harus memanfaatkan tahun ini. Harus bisa manfaatkan tahun ini. Karena tahun ini adalah bisa dia memetik pundi-pundi uang yang sangat luar biasa di tahun ini. Nah belakangan ini kan lagi rame nih, lagi ribut. Ada kabar yang menyatakan bahwa dia ingin mempercepat liburannya ke Indonesia. Jadi dia ingin pulang ke Jerman karena dia nggak nyaman di sini dengan banyak orang yang mencaci maki. Menurutnya ini lebih baik dia balik ke Jerman atau berkarir di Indonesia? Bagus dia pulang ke Jerman. Kalau dia pulang ke Jerman, hoki dia akan lebih bagus. Kenapa? Karena orang melihat dia hoki sukses di Jerman, bukan di Indonesia. Di Indonesia ini hanya untuk dia mencari uang saja. Jadi sekali-sekali dia datang ke Indonesia untuk mengambil keuntungan, bagi saya itu wajar saja. Jadi, mungkin kalau dia tadi kan kalau dia ke Jerman, nah itu hoki apakah itu dari faktor tempatnya atau apa nih? Kalau di Jerman itu faktor dia bekerja, tempat kerjanya dia. Karena orang melihat penampilan dia kan sederhana. Karena dia menunjukkan bahwa ya inilah di saya. Dia tidak tipikal orang yang tidak malu dengan menunjukkan bahwa dia seorang pekerja di McD dan dia menunjuk bahwa diri dia ya seperti ini. Seperti itu. Jawabanku hoki dia karena di situ. Berarti karena dia apa adanya dan karena dia apa adanya. Ya, karena dia apa adanya, itu aja. Tapi banyak orang yang tidak menyukai dia dengan kata-kata dia juga banyak. Jadi saya sih saran bagaimana caranya Bunda Korla untuk sedikit membuat supaya anak-anak bangsa ini tidak ikut dengan tata cara berbicara aja. Agak sedikit kontrol dengan tata bicara aja, kan seperti itu. Karena banyak yang menonton Bunda Korla ini ada banyak anak-anak kecil. Itu kan ada bahasanya yang agak-agak sedikit ya membuat orang tua aja mendengarnya agak-agak sedikit nggak nyaman gitu. Nah itu aja yang perlu dirubah sama dia. Karena kan yang banyak menonton dia kan bukan hanya ibu-ibu, bukan hanya orang yang dewasa, tapi malah banyak yang menyukai dia, banyak anak-anak juga seperti itu. Nyai, kira-kira faktor apa yang akan membuat karir dia atau hoki dia menjadi berkurang di tahun ini? Mungkin ada sakit atau Jawaban dia saya, ada masalah apa gitu? Tahun ini hoki dia bagus, jadi tidak ada masalah. Jawaban saya ini, yang perlu dia takuti di tahun depan. Ya, tahun depan kayu ketemu kayu. Seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi kalau kayu ketemu kayu Nyai? Di kasus Bunda Korla? Ya, jawaban saya karir dia akan turun. Seperti itu, keuangan dia. Jadi keuangan dia juga tidak akan begitu bagus. Jadi jawaban saya manfaatkanlah tahun ini. Ini saran saja ya. Jadi manfaatkanlah tahun ini. Karena kesempatan itu hanya datang sekali, nggak akan berulang-ulang itu tidak akan. Kalau lagi hoki, manfaatkanlah hoki kita itu. Jadi ini adalah tahun puncaknya Bunda Korla ya? Puncaknya Bunda Korla.
Karena banyak orang yang gila-gila dan Bunda Korla tahun ini. Karena tahun depan lagi ada lagi yang lebih booming lagi. Kita kan setiap namanya di Indonesia. Di Indonesia ini ada yang membawa simpatik atau apa, itu akan booming sebentar 1 tahun booming, nanti tahun depan hilang lagi, kan seperti itu. Bagaimana dengan banyaknya hujatan yang sangat bersifat private, dibilang transgender lah, dibilang apalah, sanggup nggak Bunda pernah ngelewatin ini? Sanggup, karena dia tipikal orang yang cuek, tapi secuek-cuek dia juga hati dia juga lebih sakit ya merasakan itu caci maki apa. Tapi bagi dia harus belajar. Dia sekarang yang saya lihat dia belajar untuk tidak mau peduli apa yang diomongkan orang itu. Nah terakhirnya dari saya, kira-kira tahun ini apa yang harus dihindari oleh Bunda Korla agar tetap berada di puncak? Oke, carilah teman yang betul-betul mau membantu dia. Jangan carilah teman yang hanya manfaat dia di tempat waktu dia lagi hoki saja. Karena kadang-kadang orang-orang yang di dekat dia ini hanya mengambil kesempatan yang saya lihat. Nah, Bunda Korla? Oke. Nyai closing Bunda Korla di sini. Oke, sahabat saya yang menyukai banget dan YouTube-nya Dewi Rantian Intan, terima kasih banyak. Bila mana saya ada salah kata, salah ucapan saya, atau membuat kalian tersinggung dengan kata-kata saya, tolong maafkan saya. Namanya saya juga manusia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.